Walhasil akhirnya menjumpai orang Mesir. Sorbannya kecil. Sendirian. Lagi sendirian. Niki Kang Said. Saya berhenti. Jenengan sih ngomong. Gus Dur merintah saya, jenengan yang matur. Padahal Gus Dur bisa matur tapi menyuruh saya. Assalamualaikum Syekh. Hadza Al-Ustaz Abdurrahman Wahid, Rais Akbar Jam'iyah Islamiyah fi Indonesia. Ada apa? Ketus, orangnya ketus. Ada apa? Ada apa Gus? Ya minta doa. Doa apa? Doa apa Gus? Ya minta selamat dunia akhirat. Didoakan. Ya 5 menit lebih lah, 10 menit. Pelan-pelan doanya. Setelah doa, orang ini lari, ya jalan cepat. Sajadahnya diseret. Sambil ngomong begini, saya dengar persis. Ya Rabb, ma dzambi hatta tu'arrifahu iyai. Dosa saya apa ya Allah? Sampai saya ketahuan oleh orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdhah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal ulama wal asatidh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al mu'tabarah al mukarram, hadratus syekh Kiai Haji Abdul Hakim Mahfuz, Musyrifil Am Ma'had Tebuyireng, A'azzallahu bi'izzih wa akramahu bikaramih. Yang saya hormati Wazir Syu'unid Diniyah Jumhuriyat Indonesia, Hadratus Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Nazruddin Umar, a'anallah bi'aunih. Yang saya hormati Gus Irfan Yusuf Hashim, Kepala Badan Penyelenggara Khidmatul Hujjaj wal Mu'tamirin, adamallahu baqa'ah. Yang saya hormati para ibu nyai, Nyai Farida, Nyai Abdul Hakim, Mbak Inayah Abdurrahman, sesepuh kita Kiai Haji Mastuqi Abdurrahman, athalallahu baqa'ah. Yang saya hormati pejabat Gubernur Jawa Timur, Bapak Adi Karyono, orang Cirebon, hati-hati orang Cirebon. Mbah Idris menantunya Mbah Hashim, orang Cirebon. Itu sakti banget itu. Yang saya hormati Gus Dr. Emil Dardak, Wakil Gubernur terpilih Jawa Timur. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah fi hadhil lailatil mubarakah nahnu ma'akum fi hadzal multaqa dzikra wafatil maghfurlah wal marhum Hadratus Syekh Raisul Jam'iyah wa Raisul Jumhuriyah Ar-Rabi' Kiai Haji Abdurrahman Wahid rahimahullah birahmatih waq'adahu fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Dan haul para masyayikh, baru saja kita mendengarkan
untean-untean mawa'idh wal hikam dari menteri kita Al-Mukarram Kiai Nazaruddin Umar, dari Gus Kikin Abdul Hakim, dan dari Mbak Inayah, walaupun dengan metode bercanda tapi mengena, maka saya ingin menggarisbawahi saja. Kesan saya terhadap Gus Dur sangat banyak sekali. Kalau saya ceritakan, habis waktunya kalau saya ceritakan semua. Suatu ketika Gus Dur umroh bersama rombongan Kiai Nur Muhammad Iskandar. Bulan Ramadan, saya masih di sana. Di Madinah setelah taraweh, monggo Kang Said cari ulama khawas. Saya bawa muter-muter. Ada ulama syekh, jenggotnya panjang, sorbannya besar, muridnya banyak, kitabnya numpuk. Diki Gus, mboten, sanes. Jalan lagi, jumpa lagi ulama, lagi ceramah, yang mendengarkan hadirin banyak, gamis, jenggot, sorban, tasbih. Ini Gus, bukan. Walhasil akhirnya menjumpai orang Mesir, sorbannya kecil, sendirian, lagi sendirian. Niki Kang Said, saya berhenti. Jenengan sing ngomong, Gus Dur merintah saya, jenengan yang matur. Padahal Gus Dur bisa matur, tapi menyuruh saya. Assalamualaikum Syekh. Hadza Al-Ustaz Abdurrahman Wahid, Rais Akbar Jam'iyah Islamiyah fi Indonesia. Ada apa? Ketus, orangnya ketus. Ada apa? Ada apa Gus? Ya minta doa. Doa apa? Doa apa Gus? Ya minta selamat dunia akhirat. Didoakan. Ya 5 menit lebih lah, 10 menit. Pelan-pelan doanya. Setelah doa, orang ini lari, ya jalan cepat. Sajadahnya diseret. Sambil ngomong begini, saya dengar persis. Ya Rabb, ma dzambi hatta tu'arrifahu iyai. Dosa saya apa ya Allah? Sampai saya ketahuan oleh orang ini. Jadi itu wali lagi sembunyi, ketahuan Gus Dur. Ayo, podo wali lagi. Podo karo Intel misalkan, ayo sama Intel ya kan? Itu betul kejadian itu. La ya'riful wali illal. Jadi ini itu wali maktum, lagi nyamar, gak ingin ketahuan siapa-siapa, makom wilayahnya, ketahuan Gus Dur. Ini salah satu kenang sangat-sangat ingat terus saya. Kalau yang lainnya banyak. Suatu ketika Pak Jenderal Theo Syafi'i ngeritik Islam. Islam datang ke Indonesia tidak membawa kemajuan, tidak membawa peradaban. Saya marah. Di depan wartawan saya marah. Saya dimarahi Gus Dur. Kalau nggak ngerti diem sama niku. Marah betul. Ada Pak Muhaimin, ada Pak Saifullah Yusuf waktu itu. Udah selesai bercanda-bercanda cair, baru saya tanya. Kenapa tuh Gus kok jenengan bendu, kok Gus Dur marah saya mengkanter kritikannya Theo Syafi'i? Apa jawabnya? Yang marah ojo sampean. Biar orang yang keras-keras itu mengko sampean nengah-nengahin. Menjadi pendingin. Ya Allah, itu pelajaran paling berharga bagi saya. Jadi kita tidak boleh kesusu, terburu-buru emosi, terpatuk emosi. Peran kita bukan di situ. Peranan saya kata Gus Dur mengkonek wis ono sing marah-marah sampai ya nengah-nengahin. Luar biasa.
Itulah salah satu dari beberapa kisah hikayah saya dengan beliau Gus Dur. Allah yarhamu. Kita ini kaya. Nahnul aghnia. Kita ini kaya raya. Kaya dengan apa? Satu, as-sarawatul ijtimaiyah. Social capital. Kita mewarisi dari Gus Dur, mewarisi dari Mbah Hashim, mewarisi dari para ulama-ulama. Mewarisi apa? Pengikut masyarakat yang sangat banyak. Panjenengan, bapak-bapak ibu semuanya rawuh ke sini, tidak dioprak-oprak, tidak didorong-dorong, tidak dibayar, tapi semua ingin tabarruk, memperingati haulnya Gus Dur datang ke Tebuireng, berjam-jam duduk di sini. Kalau untuk bisnis berapa ini sudah keuntungannya? Kalau untuk berdiskusi politik sudah menghasilkan beberapa poin barangkali. Tapi kita semua datang ke sini tabarrukan min hadratil masyayikh fi Tebuireng. Ini kekayaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kelompok lain. Kita ini kaya dengan pengikut masyarakat. Bayangkan, kalau santri Tebuireng saumpama 1000, berarti dia punya bapak, punya ibu. Sudah 3000. Dia nanti nikah, punya istri, punya mertua bapak, punya ibu mertua. 3000 lagi itu. Berapa itu sudah? Sudah 9000. Syukur kakak adiknya juga terbawa. Paman uaknya, bibinya terbawa. Berapa ribu itu? Itu kalau kita manage dengan baik. Kalau kita tanzim, tadbir. Kalau kita manage dengan hebat. Menjadi kekuatan yang luar biasa. Akan disegani oleh semua pihak. Mohon maaf. Saya sendiri pengalaman jadi ketua PBNU 10 tahun. Belum mampu. Tidak mampu saya memanage modal kita yang sangat besar ini. Mari sebisa kita pelihara warga ini. Kita pelihara masyarakat ini. Ini kekayaan kita yang luar biasa. Jangan hanya ketika pilkada. Jangan hanya ketika pemilu kita pelihara masyarakat. Tapi setiap saat dan setiap hari. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Surat opo ayat piro keloro dewe. Jangan sampai kamu meninggal dunia meninggalkan keturunan yang lemah. Jangan sampai kamu mati, anak-anakmu, murid-muridmu, pengikut-pengikutmu menjadi lemah. Di'afan. Mari kita usahakan kita meninggal dunia, meninggalkan anak, cucu, murid, pengikut yang lebih kuat. Kuat agamanya, kuat ilmunya, kuat hartanya, kuat posisinya, jangan lupa kuat syahwatnya. Ya penting juga itu, masa enggak? Nah, Kiai Hashim orang luar biasa, ulama besar, punya putra Kiai Wahid Hashim, ulama besar, punya cucu Kiai Abdurrahman Wahid, juga besar. Ini merupakan kebesaran yang luar biasa yang jarang kita temukan pada ulama lain. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida wa syarrul alamin dzu khamuli idza fakhartahum zakarul jududa. Sebaik-baik orang dia keturunannya orang besar, dia pun membangun kebesaran
Gus Dur keturunannya orang besar, beliau pun membangun kebesarannya. Sejelek-jeleknya orang kalau hanya membanggakan kakeknya siapa, saya turunan siapa, saya bani siapa, syarrul alamin, sejelek-jelek manusia. Idza fakhartahum dzakal judud, hanya bisa membanggakan saya keturunan siapa. Ini kalau saya teruskan malah lebih tajam lagi syair ini kalau saya teruskan. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Ya kalau saya terjemahkan aduh berat sekali. Kalau kamu lihat ada kiai besar, macan, asad, macan. Ada pemimpin besar. Keturunannya kok kecil, gak sebesar kakeknya, itu berarti macannya sudah jadi monyet. Ini kata saya ini bukan kata saya ini. Saya cuma membacakan, anu kiai kikin. Saya cuma membacakan syair ini, tidak bermaksud apa-apa. Jadi mari kita di samping bersyukur kepada Allah, dzurriyyah para ulama kita ini bagaimanapun keturunannya para kiai, kita pun harus membangun aqama li nafsihi li anfusina hasaban jadida. Itu modal yang luar biasa. Jangan sampai kita kehilangan modal sosial. Yang kedua, Mbah Hashim, para ulama-ulama semuanya mewariskan as-sarwatut thaqafiyah wal hadariyah. Culture capital. Ilmu pengetahuan. Khususnya wabil khusus di pesantren kutubut turas, kutubus salaf, kitab kuning. Pesantren walaupun modern koyo apa harus ada ngaji kitab kuning. Kalau tidak ada bukan pesantren. Kos-kosan itu namanya kalau nggak ada. Jangan dikira kitab kuning nggak ada ilmiah. Ada kitab kecil, tipis. Karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Namanya Ja'a Zaidun. Ada penjelasan 2 syair. Waktu itu saya ngaji barangkali kayaknya juga kurang bisa menerangkan. Saya pun paham setelah besar ini. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun utawi man Zaid at-tawilu wong dhuwur, al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake man Malik, fi baiti nang jero omahe, bil amsi wingi, kana mutaki tetongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok, lawahu mbeko aken sapa Zaid ing golok, faltawa moko dadi bengkok opo golok. Paham betul? Saya pun pahamnya setelah besar ini. Ternyata Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi time, kana muttaqi posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Itu baru paham itu. Misalkan siapa beliau ini? Gus Dur. Siapa? Itu esensi namanya. Seperti apa Gus Dur itu? Orang begini-beginilah. Kualitasnya seperti apa? Hubungannya dengan orang lain seperti apa? Kapan dia jadi presiden? Kapan? Di mana? Bagaimana posisinya waktu itu? Kuat apa enggak kuat? Biadi saifun, tangannya nyekel golok, apa artinya? Dia punya kekuatan apa? To have. Dia punya kekuatan apa? Ternyata besar, warga NU, Banser, yang pasukan berani mati. Lawahu, Gus Dur melakukan kekuatan itu bagaimana? Aksinya apa? Setelah melakukan aksi itu, faltawa, apa reaksinya? Ini cara bagaimana menilai seseorang dengan sangat objektif.
Di pesantren dibaca. Dibaca mboten Gus Kikin. Mudah-mudahan dibaca dan yang menerangkan harus pinter. Yang menjelaskan harus pinter. Apa maksudnya syair itu. Belum lagi ilmu mantik. Qiyas. Qiyas burhani. Kenapa narkoba haram? Di Quran tidak ada. Di hadis tidak ada. Akhbar. Dawai sahabat tidak ada. Narkoba, heroin, kokain, ganja. Dan kok haram? Harus pakai kias. Kias burhani namanya. Hadza muskirun. Ini namanya premis minor. Wa kullu muskirin khamrun. Ini namanya premis major. Wa kullu khamrin haram. Ini namanya legal statement. Fahadza haram. Positive conclusion. Masya Allah santri kalau bisa begini. Pakai sarung, orang usah pakai celana dalam, tapi bisa bermantik seperti ini. Luar biasa. Hadza muskirun muqaddimah sughra. Ini barang memabokkan. Wa kullu muskirin khamrun muqaddimah kubra. Ini setiap memabokkan berarti khamr. Wa kullu khamrin haram. Qaul syarih namanya, legal statement. Nah, kesimpulannya setiap khamr itu haram, maka kesimpulannya fahadza haram, natijah shadiqah, positive conclusion. Ya Allah, dikira santri nggak punya ilmu kayak gini apa? Ada lagi, Fathul Mu'in. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Ini Rais Syuriah harus hafal Fathul Mu'in. Pasal ini menjelaskan jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah, minimal sekali dalam setahun. Ada 4 macam. 1, itsbatu wujudillah, dalam syarah Al-Talibin, iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah itsbatu wujudis shani'. Jihad pertama adalah mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah dengan berlandaskan argumentasi rasional dan tekstual. Itu baru jihad nomor 1 itu. Kiai dakwah mengajak orang beriman pada Allah dengan hujjah, argumentasi, naqliyah wa aqliyah, tekstual maupun rasional. Yang kedua, iqamatu syari'atillah, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji umroh. Yang ketiga, bila perlu, wal qitalu fi sabilillah. Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945. Harus itu memang. Ya kalau aman ya lu mana kita yang modern. Fathul Mu'in yang sudah keempat menegaskan seperti ini. Ini sampai sekarang masih relevan. Ada lagi. Tinggal pesantren. Tinggal para ulama. Wadaf udorori mahsumin. Memberi perlindungan kepada seluruh warga Jawa Timur. Kita baca Al-Fatihah. Yang baik-baik. Yang pahalanya kita musliman kana au ghairu muslim. Fathul Mu'in ini hadiahkan pada Rasulullah SAW. Muslim atau non muslim harus mendapat perlindungan dari pemerintah dan para wali. Bil it'ami, kecukupan pangan, wal iksa'i dan sandang, wal iskani dan papan, watamani dawai dan harga obat-obatan, wajah tamrid, dan biaya sabil kiram, wattabi'in tamisan, in awliya illah min masyarakat magharibiha, barriha wa bahriha, jibal wa diyatiha, shimali wa yaminiha, wa ulama al-dina fid din. Insyaallah baru marm itu. Ayo, kalau mau diganti mau nggak diganti? Mari kita bersama-sama baca Al-Fatihah. Mau nggak? Jangan sampai diganti dengan bahasa Indonesia. Itu merupakan turas hadari. Begitu pula ngapsai, bahasa maknani kitab kuning. Pertahankan itu di pesantren. Sudah ulama sangat cerdas. Mubtada utawi, khobar iku, fa'il opo, maf'ul bih ing. Ayo lestarikan itu, jangan ditinggal.
Fa utawi li mubtada iku khobar opo li fa'ilin wa naibih dhahar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadzaka ba'ul jarri fatlu bil bayan serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mithlus sifah apane litamyizi halu fastahidu bil hifdzi ya rijalu mubtada utawi fa'il opo maf'ul bih ing maf'ul mutlaq kelawan ba kelawan maf'ul ma'ah serta tamyiz apane hal-hale jangan ditinggalkan. Itu turas hadari thaqafi dari leluhur kita semua. Belum lagi setiap malam Jumat baca Barzanji. Maka Rois Syuriah dari MWC atau di ranting MW sampai pusat harus hafal Barzanji. Kalau Rois Syuriah berjanji tidak hafal jangan diamplopin. Wa amma taifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa rabi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'in ala thumma ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi lakal asabiyah faqala inni arju ay yukhrijallahu min aslabihim may yatawalla atirillahumma qabrahul karim. Rois Syuriah harus hafal. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Rois Syuriah khutbah harus hafal-hafalan. Kalau baca jangan dipakai lagi. Apa bedanya Rois Syuriah dengan SAG? Kalau khutbahnya baca, SAG pantas. Khutbah Jum'ah, khutbah gerhana, khutbah nikah, manaqib suatu qadri jalani, tahlil talqin harus hafal. Kenapa? Karena itu milik kita. Itu milik kita. Kalau bukan kita yang ngapal, apa Wahabi suruh ngapal? Salafi suruh ngapal? Kita harus hafal. Walhasil, kewajiban kita melanggengkan as-sarawatil hadariyah wa thaqafiyah yang kita warisi dari para ulama. Ya Allah. Jangan ditinggalkan malam Jumat Kiai Kikin. Maulid Nabi. Anak-anak libur diganti dengan Maulid Nabi. Barzanji atau deba. Syukur burdah. Masya Allah. Amin tazakuri jironim bidi salami. Mazatadam anjaro min muklatim bidami. Amhabbatir rihu min tilqai kadhimatin. Wa awmadul barku fi dhulma'i min idhami. Famali ainaika in qul takfu fahamata wa mali qalbika in qul tastafik yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa kalau saya baca sampai subuh nanti. Amin tadakuri jiran bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apa engkau sedang rindu, kangen, tergila-gila pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kaldimah? Atau kau lagi teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa engkau kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, benar, saya lagi tergila-gila mabuk cinta sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kucintai, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu cintai? Jawab, terus terang saja, siapa? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah
Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi likulli haulim minal wis apa liku tol mo apa liku tol isi jiwa. Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi setiap saat adalah Rasulullah. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah yang kuharapkan syafaatnya ketika kita menghadapi kesusahan, problem, kesulitan. Hanya beliau yang bisa menolong kita semuanya. Percaya tidak? Ayo, burda dihafal di pesantren. Ya Ali Maksum Jogja Krapyak, kalau ngeremeng baca burda, kalau ngeremeng sambil beres-beres sambil apa itu ngeremengnya baca burda. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intalqahul usdu fi ajamiha tajimi. Barang siapa mendapat pertolongan Rasulullah, maka ketika harimau melihat pun menjadi jinak. Kata burda itu. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Tidak ada yang bisa kami andalkan kecuali engkau ya Rasulullah ketika kita menghadapi kesulitan. Walhasil baca burda insyaallah likulli baitin maziyah. Setiap satu bait ada khasiatnya. Percaya monggo mboten enggak apa-apa. Bukan dukun Islam aja kok. Itu namanya Atharawatul Hadariyah Wathaqafiyah. Nabi Muhammad SAW sahibus syafa'atul kubra. Suatu ketika ada satu suku namanya suku Mudhar. Seluruh suku itu mencaci maki Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad kahin, dukun. Akhirnya Nabi Muhammad melaknati, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah suku Mudhar seperti kaumnya Nabi Yusuf, paceklik 7 tahun. Betul, 7 tahun suku Mudhar krisis air, krisis pangan. Terpaksa datang ke Madinah, dipimpin oleh kepala sukunya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudhar. Nabi kaget, biasa caci maki kok kesini mau ngebom apa? Ada apa kamu kesini? Kata Nabi, ada apa kamu datang ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal azra tudmi lithatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi anit tifli wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handulil amiyyi wal ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kamu datang ke sini? Atainaka litarhamana. Kami datang kemari agar engkau Muhammad merahmati kami. Ini orang minta rahmat pada Nabi Muhammad, tidak dilarang. Nabi enggak jawab, jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Enggak tuh, enggak. Kalau minta rahmat sama Allah, jangan sama saya. Sesat, musyrik, dolal. Enggak tuh, enggak. Nabi Muhammad mendengarkan. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Kami datang kepadamu meninggalkan pemuda-pemuda, pemudi-pemudi yang kelaparan. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali handol, rumput yang pahit itu. Maka engkau harapan kami urusan dunia maupun urusan agama. Nabi kemudian berdoa, Allahumma asqihim ghaitham muhitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar.
hujan bawa rahmat dan barokah. Jangan hujan bawa malpetaka, banjir dan longsor. Mereka masih di Madinah, rombongan itu di Mudor sana sudah hujan. Percaya tidak? Percaya silahkan, enggak apa-apa. Kalau sama enggak percaya, biar saya yang percaya sendirian. Biar nanti syafaat Nabi untuk saya saja sendiri. Ada yang tanya, ente kalau cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh enggak ada tuh. Saya tanya, kitab tarikh yang ente baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang enggak ada mas. Itu pelajaran sanawiyah 65 halaman. Terjemahan lagi. Kalau ingin tahu cerita yang pelik-pelik seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Abi Ja'far At-Tabari, 10 jilid. Tarikh Hadral Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid. Fajrul Islam, Dual Islam, Durul Islam, Yaumul Islam Profesor Ahmad Amin. Baru ini 8 jilid, baru tahu cerita seperti yang gini-gini ini. Bacanya terjemahan Khulasatu Nur Yakin. Sombongnya Masya Allah. Kalau ngidul nganggone dasi Allah. Bapak sekalian, Sayyidina Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Qulu'ay bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Azar bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Faligh bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Ahnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad jelas tidak? Leluhurnya sampean? Leluhurnya panjenengan? Jelas? Sebut 10, sebut 10. Leluhur Nabi Muhammad jelas. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarakus sifaha falam yusib hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang berbuat zina. Tarokus sifah. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang pernah berbuat zina. Itu dijaga oleh Allah. Karena leluhur Nabi Muhammad semuanya membawa amanah, membawa Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sekali lagi pesantren jangan lupa malam Jumat baca berzanji, teba atau syukur-syukur burda. Terakhir, kita mewarisi as-salawat syiariyah, simbolik kapital. Kita mewarisi simbol dari para kiai. Sholat pakai sarung, pakai kopiah. Apalagi? Padahal kopiah dan sarung bukan syarat rukunnya sholat. Masjid pakai bedug. Padahal masih nggak pakai bedug juga nggak apa-apa. Tidak mengurangi, enggak. Tapi itulah simbol syair yang harus kita pertahankan. Apa bedanya simbol kita santri dengan yang bukan santri? Kita pakai sarung kalau sholat. Kita pakai kopiah kalau pakai sholat. Padahal belum tentu khusyuk pakai kopiah, belum tentu lebih khusyuk daripada yang nggak pakai kopiah. Belum tentu, bukan jaminan. Tapi itulah as-salawat syiariyah, simbolik kapital yang harus kita pertahankan. Tinggal as-salawatil maliyah, para kiai tidak mewarisi
capital finance atau harta, tidak. As-sarwatus siyasiyah, para wali, para kiai juga tidak mewarisi politik sebenarnya. Yang diwarisi oleh para kiai tadi itu culture, capital sosial, social capital, culture capital, dan symbolic capital. Soal politik atau finance, keuangan, ayo kita bangun masing-masing. Kita tidak mendapatkan warisan dari leluhur kita yang dua hal ini. Kiai-kiai semuanya hidup sederhana, dan kiai-kiai tidak ada yang ambisi dengan jabatan. Oleh karena itu, kalau kita ingin membangun kehormatan kebesaran tentang itu, ayo kita bangun sendiri. Kita bangun dengan niat baik, ibtigha mardatillah. Alhamdulillah, menteri agamanya sudah Nahdlatul Ulama. Ayo mau apa lagi? Dan bukan NU1 bukan, alama alim, bukan NU1 KW3 bukan. Dan Kepala Badan Haji Gus Irfan Yusuf Hashim, yang tidak kita ragukan lagi kualitasnya. Insya Allah fil mustaqbal semakin baik, semakin maju kita di semuanya. Dari tubuh ireng bersinarlah nurul ilm, nurul hikmah, nurul iman. Cahaya ilmu, cahaya hikmah, wisdom, dan cahaya iman muncul di tubuh ireng dan akan menyinari seluruh pelosok-pelosok Indonesia ini. Syukron wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.